Ya, silakan dimulai, siapkan dulu. Istadina. Adwa qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'alni ma'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni Wadini ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Salimna lalu ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hadir semua hari ini? Satu orang sakit. Siapa sakit? Najla. Oh iya, Najla ya tadi sudah izin. Najla sakit. Kita doakan ya Najla mudah-mudahan diberikan kesehatan supaya dia bisa bergabung lagi sama kita ya dalam pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, silakan yang belum buka kameranya, buka kamera dulu dong. Saya mau lihat muka-muka cantiknya siang ini. Nah, terima kasih yang sudah buka kamera. Martina, Masya Allah. Fani ada dua ini ya, dua perangkat ya. Oke. Alhamdulillah. Udah pada open kamera. Masih semangat belajar siang ini? Masih. Masih segar? Masih segar ya. Oke, sebelum mulai belajar, kita awali dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum belajar juga kita awali dengan games dulu ya supaya lebih semangat. Ini kayaknya kalau siang-siang matanya udah kecil. Sudah mulai mengecil matanya ya. Nah, kita segarkan lagi mata. Jadi supaya segar, supaya fokus ngelihat ke layar ya teman-teman. Saya akan ketikkan satu kalimat di chat, nanti yang mendapatkan kalimat itu dia akan baca tapi mic-nya dimatikan. Nah, ya. Dia baca tapi mic-nya dimatikan. Jadi kita lihat gerakan mulutnya saja. Nah, kemudian nanti silahkan teman-teman yang lain tebak dia ngomong apa sih gitu, ya. Bisa dipahami? Oke, Ustazah akan cari satu orang. Silakan dicek chatnya, kolom chatnya. Ustazah kirim ke satu orang. Nanti satu orang itu yang siap nih kayaknya. Yang nggak siap atau yang siap yang ditunjuk ya. Oke, sudah Ustazah kirim? Silahkan cek kolom chatnya. Ngaku dulu yang dapat chat siapa. Oke, ya kita pin dulu. Nah, biar kelihatan ya. Udah kelihatan wajahnya nih yang dapat chat Ustazah. Silahkan siap-siap, mic-nya ditutup, Nur Fadila. Kemudian bacakan apa yang Ustazah tulis, yang bisa jawab boleh. Silahkan dijawab. Apa sih yang dia bilang? Oke, silakan. Oke, satu kali ya. Yang kedua, silakan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, fokus ya. Iya, ada yang bisa tebak? Silakan. Teman-teman yang lain. Boleh raise hand. Ulang. Diulang lagi ya. Fokus. Dilihat gerakan mulutnya Nur Fadila. 1, 2, 3. Oke, ada yang bisa jawab? Saya bisa tebak? Martina, apa nak? Semangat siang. Oke, betul nggak? Yeay.
Ternyata yang paling fokus adalah Martina ya. Oke, baik itu sudah bisa fokus semuanya teman-teman. Iya, sudah bisa fokus ya. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita. Oke, jazakillah Nur Fadila dan siapa tadi yang udah jawab? Martina ya. Oke, jazakillah ya teman-teman yang sudah jawab tadi dan sudah bisa fokus insya Allah pada siang hari ini. Kita lanjutkan saja ke apa yang akan kita bahas pada hari ini ya. Sudah kelihatan? Sudah, Za. Sudah. Oke, ini tadi ya apa yang kamu katakan tadi. Kita coba melihat gerakan mulut teman kita untuk memfokuskan apa yang sedang dia ucapkan. Dan ternyata alhamdulillah beberapa teman kita tadi berhasil menebak apa yang disebutkan ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Kita lihat lagi ini kemarin sudah disampaikan peta konsepnya nih, sudah ditampilkan nih. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang kaidah pencacahan, itu sudah membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya, teman-teman. Masih ingat aturan penjumlahan? Ada yang mau berkomentar? Aturan penjumlahan. Oke, silakan. Martina, apa? Silakan. Aturan penjumlahan apa? Boleh kata kuncinya kemarin ya, atau apa? Siapa tadi yang Ana tadi? Hilang suara. Salsa, Za. Oh, salsa. Boleh, silakan. Aturan penjumlahan itu yang gimana sih kemarin? Aturan penjumlahan itu saat kondisinya suatu pilihan. Biasanya ada kata atau. Ya, bentuknya pilihan. Tidak berlangsung dalam satu waktu, tidak bersamaan gitu ya. Bentuknya berupa pilihan. Oke, untuk aturan perkalian? Ada? Aturan perkalian yang masih ingat? Silakan. Aturan perkalian adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Persoalan terjadinya secara bersamaan ya. Masih ingat kemarin. Oke, itu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kita akan melanjutkan ke kaidah pencacahan berikutnya yaitu permutasi. Kita akan lihat permutasi ini yang kayak gimana sih ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang berkaitan dengan permutasi ini ya. Kita akan menganalisis permasalahan yang diselesaikan dengan permutasi, kemudian kita akan gunakan permutasi ini dalam permasalahan kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi. Ya. Nah, ini yang paling penting ya. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Kita lihat seperti sebelumnya, kita kembali akan bekerja dalam kelompok. Teman-teman nanti akan bergabung dengan kelompoknya dalam breakout room. Silakan nanti berdiskusi ya. Kemudian LKPD-nya yang sudah Ustazah bagikan itu silakan dikerjakan dengan kelompoknya secara berdiskusi. Kemudian setelah diskusi nanti kita akan presentasi ya, dipresentasikan. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi dan terakhir kita akan akhiri dengan tes formatting. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita pada hari ini? Enggak. Ya. Nah, coba dilihat ini gambar apa ini di depan? Gambar vaksin. Kegiatan kita kemarin ya. Waktu vaksin. Kegiatan yang beberapa waktu lalu kita lakukan yaitu ada kegiatan vaksin di sekolah ya. Kemudian, nah pada saat vaksin itu kita antri kemarin nggak? Antri. Antri dulu pada saat vaksin kemarin. Jadi ada kursi-kursi yang tersedia itu kursi-kursi kosong yang akan kita isi ya untuk
menunggu giliran kita ketika akan divaksin kemarin. Nah, penyusunan ini nanti kita bisa tahu juga berapa banyak sih cara untuk menyusun. Misalnya ada beberapa orang gitu kan, dia mau duduk di kursi-kursi ini. Nah, itu bisa kita hitung ada berapa banyak cara untuk duduk di situ gitu ya dengan aturan-aturan tertentu. Dan ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas yaitu fermentasi. Sudah dibaca buku yang Ustazah kasih, bahan ajar yang Ustazah share? Sudah ya. Oke. Jadi kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Silakan teman-teman, Ustazah akan buka breakout room-nya. Nanti silakan bergabung. Kemudian setelah di dalam diskusi, di dalam breakout room nanti silakan berdiskusi. Dalam waktu 15 menit ya, silakan berdiskusi. Cukup 15 menit? Insya Allah cukup ya, nanti. Insya Allah cukup ya 15 menit. Nanti setelah itu kembali lagi ke room utama dan nanti tampilkan hasil diskusinya. Saya akan buka breakout room-nya, silakan bergabung. Oke, jadi kalian udah Lanjut. Oke, jadi kalian udah itu dah. Lama megang nggak loh lembarannya? Kalau kita baca dulu soalnya. Nabila. Nabila buka kamera. Ngelek. Iya, oke. Teks Iko. Terus Informasi aku terdapat 7 orang yang mengikuti vaksin. Terus Adit tidak ingin hidup berdekatan dengan Naufal. Dan mengundang pihak yang berwenang yaitu bekerjasama dengan Bitdokes Polda Bengkulu. Dari kegiatan vaksin yang dilakukan di Smait Ikro, Azam adalah seorang siswa yang mengikuti vaksin ini bersama 6 orang teman yang berasal dari kelas yang sama. Berarti 6 orang dari kelas yang sama. Itu yang pertama. Untuk menjaga ketertiban, maka petugas vaksin dan panitia memberlakukan sistem pemanggilan peserta per kelas dengan kursi yang tersedia untuk sekali pemanggilan berjumlah 7 kursi. 6 orang, 6 plus Azam jadi 7 dan 7 kursi. Azam dan ke-6 orang temannya akan dipanggil bersamaan karena miskomunikasi. Naufal, ketua kelas mereka menginfokan bahwa urutan kelas mereka akan dipanggil pagi padahal kelas mereka mendapat giliran siang. Akibatnya, salah satu teman Azam bernama Adit berbisik ke Azam kalau dirinya tidak mau duduk berdekatan dengan Naufal karena merasa sedikit kesal kepadanya. Berarti Azam Sudah mulai diskusinya? Oh iya, lanjut. Silakan lanjut diskusinya. Ada yang sulit, ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, Zah. Lanjut dulu ya. Langkah keduanya, tulis apa yang berbeda. Berapakah banyak cara agar Adit tidak duduk berdekatan dengan Naufal? Itu, Cah.
Jelas, Cah. Buram, Cah. Buram? Di Ambo jelas sih, Caknya sinyal kau udah sih. Dia ada. Ambo tuh udah dengar suara kamu kecil speaker Ambo. Di apa? Di spotlight si Ica-nya, jadi kelihatan besar ya. Bisa nggak? Atau di Kalau pin? enggak tuh foto aja, Dak. Nah, di pin. Nah, boleh juga untuk penampilan ditampilkannya nanti boleh difoto supaya kelihatan. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan di sini, teman-teman? Untuk soal? Untuk yang nomor 5 tuh diisi juga, Dak, yang langkah kelima. Iya. Nanti tapi ya kayak gitu. Itu kan sesuai dengan yang sudah kita kerjakan. Apakah sudah yakin gitu ya? Nah, silakan diisi. Kemudian nanti baru yang terakhir yaitu setelah di presentasi nanti ya. Kita akan lihat nanti jawaban kelompok ini apakah sama atau misalnya berbeda ya hasil diskusinya. Nah, didiskusikan dulu ini permasalahannya permasalahan apa. Terus misalnya nanti ada informasi apa di sini ya, ada misalnya berapa orang, orangnya ada berapa, nah itu didiskusikan dulu. Terus mau digunakan cara apa, nah itu didiskusikan bersama ya. Oke, Dak. Saya cek kelompok yang lain. Terima kasih. Udah sampai mana? Orangnya tidak bergalak berdekatan. Setahu Ambo kalau Ambo bisanya kita tuh ngitung dua orang yang berdekatan dulu. Kalau hasilnya tuh kita kurangi sama permutasi semuanya. Ya. Jadi jadi kita rubah bentuk soalnya ya. Jadi permisalan jika dua orang berdekatan. Nah, jika dua orang berdekatan tuh jadi kita anggap Adit sama Naufal kok mau berdekatan. Jadi itu akhirnya tinggal kita kurang. Itu kan ada 7 orang kalau nyetu kan. Kenapa ada cari yang 7? Ya. Nah, 2 orangnya tuh ingin berdekatan tuh jadi tuh Iko Adit sama Naufal tuh jadi Iko dihitung 1 karena Nyoko mau berdekatan. Jadi Nyoko pasti selalu berdua itu nah terus kan. Entahnya di bagian tengah, punya di bagian pinggir, pokoknya selalu berdekatan, selalu berdua. Iya. Nah, jadi kok dianggap 1 orang, bukan dianggap 1 orang, dianggap 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngitung 2 orang berdekatannya itu 6 faktorial dikali sama banyak posisi, banyak cara Adit sama Naufal ini 2. Karena kan bisa Adit tuh bisa di bagian sini atau Aditnya sini, Naufalnya sini, Aditnya di sini. Jadi caranya tuh 6 faktorial dikali 2 faktorial. Itu tuh hasilnya berapa? Ntar, kita hitung dulu ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Iya. Sampai mana diskusinya? Sampai hasil lah. Oke. Nanti yang presentasi kelompok ini ya? Nah, ini nanti kalau mau dipresentasikan, di fotonya full aja, nak. Jadi kelihatan LKPD-nya. Full. Misalkan fotonya nanti di full kan, nanti nggak apa-apa di zoom. Cuman pas awal itu kelihatan sampai bawah. Bisa ya?
Kedengaran suara Ustazah? Ya, nah, nanti di foto. Nah, ini boleh untuk presentasi sekarang di kelompoknya seperti ini. Nanti waktu dipresentasikan di luar ini, itu nanti difoto satu halaman full itu. Supaya kelihatan kalau ini nggak kertas biasa, tapi kertas LKPD itu. Ya. Lanjut, silakan. Ayu, Ngapo? ayu. Oke, room 3 sampai mana kelompok 3 diskusinya? Sudah selesai saja. Alhamdulillah, udah selesai. Presentasi kalau Yang presentasi Nina. Nanti gimana presentasinya Nina? Ditampilkan seperti itu. Boleh juga dibantu. Nina di foto aja itu. Masih ada waktu kan? Hasilnya difoto ya, satu layar itu. Semuanya ya dari yang pertanyaan yang pertama tadi. Langkah yang pertama tadi. Ya, difoto. Terus nanti dikirim siapa yang menampilkannya? Dila ya? Dila. Dikirim ke Dila, nanti Dila share screen. Ya. Oke, Za. Nanti yang jelasin Nina. Ada kesulitan? Aja nggak sih, Za? Kenapa? Salsa aja. Nggak apa-apa Nina nanti ya. Nanti kita lihat dulu kelompok mana yang akan presentasi. Nah, itu ada kesulitan nggak di sini tadi? Ada yang ragu? Boleh. Kenapa dia nggak pakai permutasi siklis ya? Karena susunan kursinya tadi gimana? 7. Lurus. Ya, coba dilihat di depan. Nah, itu barisnya lurus. Ada melingkar nggak kursinya? Enggak. Nah, ya, susunannya lurus. Jadi ini masih di permutasi biasa. Kita belum masuk. Jadi kalau kursinya melingkar kan cari cara seluruhnya tuh yang n kurang 1 faktorial aja. Iya. Saya udah belajar duluan ya. Nah, kalau permutasi siklis nanti kita akan lanjutkan di bagian permutasi yang berikutnya. Itu ada juga permutasi yang bentuk susunannya tuh melingkar atau nanti kita sebut permutasi siklis. Nah, di sini yang kita dipelajari hari ini tuh masih di awal ya, di bagian permutasi yang tadi. Teman-temannya yang lain gimana? Alhamdulillah ngerti ya setelah dijelaskan. Ya, diskusinya tadi jalan ya. Oke, silakan disiapkan untuk yang mau dipresentasikan tadi. Silakan difoto dulu atau seperti apakan ya nanti tampilannya. Nanti baru disiapkan untuk tampil. Saza cek room yang lain ya. Oke, Za. Oke, Za. Ngelek. Assalamualaikum. Siap. Zainab. Kamu ngelek kah? Ngelek. Ngelek. Mudah mau wifi. Desi, serem sekali. Udah selesai nih? Udah. Ya. Nanti yang presentasi kelompok 4
Sudah siap? Siap, Kak. Insya Allah. Oke, tinggal beberapa detik lagi. Ada kesulitan tadi pada saat diskusi? Jaringan, Za. Kurang dengar Evani. Yang presentasi siapa? Ica. Ica, nanti ditampilkan foto. Oke, beberapa detik lagi. Kita kembali ke grup utama ya. Baik. Sudah kembali semuanya ke grup utama. Ya, gimana diskusinya? Lancar, Lancar ya, alhamdulillah. Beberapa kelompok juga tadi sudah sempat keliling, sudah dicek dan sudah sempat ditanya. Insya Allah tadi nggak terkendala ya. Ada beberapa tadi kelompok yang terkendala, tapi tadi sudah berhasil diatasi oleh kelompoknya. Dan sekarang masing-masing kelompok Oke, mohon maaf ya, jaringannya agak terganggu. Ya seperti itulah kalau daring ya, kendalanya ada terkendala jaringan. Oke, sudah siap untuk presentasi teman-teman? Sudah siap ya. Kelompok 1 siapa aja tadi? Zaza cek. Kelompok 1 Desi, Nabila sama Tia ya. Kelompok 2 Ayu, Teris, sama siapa? Satu lagi. Nurel ya. Kelompok 3 ada Rizkita. Iya, ada, Za. ya, terlempar kayaknya Nurel, baru masuk lagi nih. Ada Rizkita, ada Martina, ada Nila, Rumpat, ada Dea, Dwi, Fani, sama Karisha. Silakan yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya dari kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, Za. Kelompok 2, silakan. Insyaallah kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu kelompok 2 ya. Semangat kelompok 2. Silakan presentasikan hasilnya. Muncul, Za, gambarnya? Belum. Baru muncul. Nah, di Zoom aja ya. Boleh mulai, Za? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, informasi yang kami dapatkan yaitu terdapat 7 orang yang mengikuti vaksin. Yang kedua, Adit tidak ingin duduk berdekatan dengan Naufal. Lalu yang ditanyakan adalah berapa banyak cara agar Adit dan Naufal tidak duduk bersebelahan. Kami menjawabnya dengan menggunakan rumus permutasi. Yang pertama, kita cari dulu cara mengacak tempat duduk yang tanpa syarat. Kita misalkan 7 orang itu dengan huruf. Jadi untuk 7 orang itu dari huruf A sampai huruf G. Nah, untuk mencari atau mengacak yang tanpa syarat ini dapat dicari dengan cara 7 faktorial. Yang kedua, kita cari mengacak tempat duduk dengan syarat Adit dan Naufal selalu berdampingan. Nah, kita misalkan yang G itu Adit dan A itu Naufal. Jadi G dengan A itu bersebelahan. Nah, untuk Adit dan Naufal ini dijadikan 1. Jadinya B, C, D, F itu kan 5 faktorial. Terus ditambah dengan G dengan A yang dijadikan 1 tadi jadinya 6 faktorial. Nah, karena Adit dan Naufal ini dapat tukaran tempat, yang artinya Adit bisa di kiri atau Naufal yang bisa di kiri. Jadi terdapat 2 kemungkinan untuk mengacak tempat duduk Adit dan Naufal ini agar dapat bersebelahan. Nah, jadinya
yaitu 6 faktorial dikali 2 faktorial. Karena 2 faktorial itu 2 dikali 1, jadi bisa ditulis 2. Yang ketiga, kita mencari cara mengacak tempat duduk dengan syarat Adi dan Naufal tidak berdampingan, yaitu dengan cara kita mengurangkan yang tanpa syarat dengan Adi dan Naufal yang berdampingan tadi. Nah, yang kita dapat tadi untuk yang tanpa syarat itu 7 faktorial. Untuk Adi dan Naufal yang berdampingan yaitu 6 faktorial dikali 2. Jadi 7 faktorial dikurang 6 faktorial dikali 2. Terus agar kita mudah mencarinya, itu 7 faktorialnya kita ubah dulu jadi 7 dikali 6 faktorial. Karena 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai kali 1. Jadi kita bisa bikin 7 dikali 6 faktorial. 7 dikali 6 faktorial dikurang 6 faktorial dikali 2. Nah, dari keduanya itu sama-sama dikali 6 faktorial. Jadi 6 faktorialnya bisa dikeluarkan. Nah, terus 6 faktorial dikali 7 dikurang 2. 7 dikurang 2-nya karena di dalam kurung jadinya kita kurangkan. Jadi 5. 6 faktorial dikali 5 sama dengan 3.600. Jadi hasil akhirnya adalah 3.600. Jadi cara untuk mengacak agar Adi dan Naufal tidak bersebelahan adalah terdapat 3.600 cara. Oke, terima kasih. Sebelum kita tanggapi semua kelompok, silakan kasih apresiasinya untuk kelompok 2 yang sudah berani menampilkan ya. Boleh kasih jempol atau boleh kasih aplaus. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Apakah yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi itu sudah sama atau berbeda? Ada? Dari kelompok 4, Zah. Oh, oke. Dari kelompok 4 ada yang berbeda. Silakan kelompok 4. Buat Zah, kami nggak bisa share screen soalnya laptopnya Fani rusak. Boleh dikirim jawabannya? Ke Ustazah. Ke Ustazah boleh. Yang kelompok 3 beda caranya aja, tapi 3.600. Kelompok 3 beda cara tapi 3.600. Boleh. Kelompok 3 bisa share sekarang? Bisa share screen? Bila. Nah, kalau bisa kelompok 3 share dulu, kelompok 4 difoto dulu terus dikirim sama Ustazah ya. Nanti setelah itu baru kita presentasikan yang kelompok 4. Udah Ica kirim ke WA ya, Sudah Zah. dikirim. Oke ya. Kelompok 3 dulu silakan. Perbedaannya di mana sih kita lihat coba. Oke, silakan. Kelompok 3. Siapa yang jelasin nih? Kelompok 3. Salsa. Silakan kelompok 3. Perbedaannya di mana? Tadi. Jaringan ya. Bisa saja. Gimana, Nak? Cari yang seluruhnya dulu, setelah itu cari yang bersebelahan. Terus nggak disatukan. Ya, kelompok 3 ini dihitung satu-satu baru dikurangkan gitu ya. Ya, kelompok 3, iya kah? Dihitung satu-satu. Pertama, kalau saya lihat di sini, kita cari dulu yang semuanya gitu ya. Ada 7 orang gitu ya. Terus permutasi N dari N ya. N-nya 7, R-nya juga 7. Jadi R-nya sama dengan N. Nah, jadi 7 faktorial di sini ya. Hasilnya 5040. Terus gitu ya, kelompok 3. Kelompok 3
suaranya itu apa gangguan? Gangguan sinyal. Mungkin dibantu sama temannya yang lain, kelompok 3. Jaringannya salah. Ya, jaringan salsa gangguan kayaknya. Silakan teman-temannya yang lain kelompok 3. Nur Fadila boleh atau siapa tadi? Nina ya? Boleh. Gimana itu? Silakan. Cara yang pertamanya tadi kita pakai dari rumus. Rumusnya itu n aksen n faktorial. N-nya tadi 7, soalnya Azam sama 6 temannya. Yang kedua, dicari dari rumus juga, rumusnya itu n dikurang faktorial, n kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. N-nya tadi 7 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial, hasilnya 1440. Nah, kelompok kami pakai cara komplemen. Jadi dikurang 5040 dikurang 1440, hasilnya 3600 cara. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Jadi dihitung dulu satu-satu untuk yang seluruhannya ya. Perbedaannya, tapi sama kan angka-angkanya kalau saya lihat di sini. Cuma tadi kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 2 tadi itu dia langsung dikurangkan, kemudian operasinya saja yang berbeda ya. Ada 6 faktorialnya tadi dikeluarkan gitu sama kelompok 2. Kalau ini dihitung semuanya, terus baru dikurangkan. 5040 dikurang sama 1440. Hasilnya sama 3600. Oke. Terima kasih kelompok 3 sudah share hasilnya. Kita kasih applause juga atau kita kasih reaction untuk kelompok 3 sama-sama. Nah, tadi kelompok 4 yang berbeda ya. Ustazah bantu sharekan. Silakan, tapi yang di kelompok 4 yang jelasin. Ica ya. Silakan Ica. Oke, Zah. Ya. Ini kan nomor penyelesaian jumlah semua memakai permutasi seluruh faktorial 7 faktorial sama dengan 5040 itu untuk jumlah semua cara. Nah, banyak cara bila Adi dan Naufal bersebelahan. Kenapa 5 di 2? 5-nya itu Adi dan Naufal, orang lain. Nah, 2-nya itu Adi dan Naufal. Jadinya 5 faktorial dikali sama 2 faktorial. 5 faktorial itu 120. 2 faktorial itu 2. Jadi 120 dikali 2. Artinya 240. Sampai situ ada lagi tambahannya setelah itu? Itu aja. Oke. Ini yang kelompok 4 agak berbeda nih. Nah, kita coba lihat nih. Kalau kelompok 4, kelompok 1 lagi nih. Kelompok 1 gimana jawabannya? Kalau kelompok 1 sama jalannya sama seperti biasa pakai komplement kayak gitu. Jawab hasil akhirnya. Coba ditampilkan bisa? Sama 3600. Apa sih? Oke, ditampilkan bisa? Desi. Silakan ditampilkan coba. Desi. Lagi ini ya, Desi. Sebentar. Sebentar, kita tunggu dulu. Boleh saya bantu juga kalau ini dikirim jawabannya, dikirim fotonya. Kalau terkendala mungkin sinyal atau apa. Di sana
Oke, kita sambil tunggu. Tadi kita sudah punya 2 jawaban ya, 3 jawaban, tapi yang 2-nya sama hasil akhirnya. Hanya berbeda di proses pengerjaan operasi kalinya saja ya. Kalau yang 2 tadi 3.600, yang satu lagi tadi 2 faktorial dikali 5 faktorial tadi 240 gitu ya. Terus ada 7.200-nya tadi. Berapa tadi? 5.040-nya sebelumnya tadi. Dicari juga 7 faktorialnya tadi kelompok 4. Nah, kita akan lihat nanti. Sebelumnya kita lihat dulu kelompok 1. Kelompok 1 gimana? Kalau terkendala, kita ini aja boleh. Hasilnya gimana, Tia? Kelompok 1. Ya, hasilnya kalau kami 3.600. Oke, dia yang Bedanya mana? sama Ica tadi. Kalau Ica 5 faktorial sama 2 faktorial. Kalau yang kami 6 faktorial sama 2 faktorial. Sekarang coba kita lihat lagi. Kenapa ada yang 5, ada yang 6? Yang 6 kenapa alasannya? Alasan kami yang 6 itu karena kan ada 7 orang semuanya di Kanza. Ada 7 orang. Azam dan teman-temannya. Adit sama Naufal ini dihitung 1 karena dia tuh mau berdekatan. Pindah posisinya tuh cuman Adit di sebelah kanan atau Aditnya di sebelah kiri, Naufal sebelah kanan atau Naufalnya sebelah kiri. Jadi itu tuh jadi 1. Nah, yang sisanya ini 5. Nah, mungkin Ica tuh kelupaan ngitung yang 1 ini. Jadi mungkin jadi keliru gitu, Zah. Jadi harusnya tuh 5 tambah 1 yang Adit sama Naufal ini tuh paket jatuhnya. Ya. Yang lain sepakat? Gimana? Kelompok 4 tadi? Ica gimana, Ca? Ya, Zas. Ya, sepakat. Jadi tetap ada susunan untuk 2 orang ini gitu ya. Jangan dilupakan yang 2 orang ini. Jadi selain yang 5 orang tadi, yang 2 orang ini juga mau duduk gitu. Tapi boleh di sini kita dianggap jadi 1 untuk susunannya karena dia tadi mau selalu berdekatan gitu ya. Sehingga dianggap yang 2 orang ini kita anggap jadi 1 seperti itu. Tetapi tetap benar juga seperti yang disampaikan Tia dan teman-teman yang lain, walaupun dia jadi 1, susunannya bisa berubah kanan kiri kiri kanan gitu ya, sehingga dikali lagi sama 2 faktorial. Itu untuk susunan yang berdekatan. Tapi yang ditanyakan di soal ini adalah yang tidak berdekatan ya. Kayak tambahannya tadi setelah kita dapatkan itu kita kurangkan sama keseluruhannya ya. Kalau tanpa memperdulikan permintaan soal itu kan penyusunan 7 objek ke dalam 7 objek juga gitu ya. Ada 7 orang mau duduk dalam 7 kursi. Nah, ini masalah permutasi penyusunannya. Kalau tukeran Adit sama siapa tadi? Azam ya? Noval ya? Adit sama Noval. Kalau Adit di kiri, Noval di kanan, terus ditukar, Noval di kiri, Adit di kanan, itu susunan sama atau berbeda? Susunan sama. Adit di kiri, Noval di kanan, terus ditukar. Adit di kanan, Noval di kiri. Itu susunan yang sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Karena posisinya juga di situ setelah ditukar itu menunjukkan bahwa susunannya menjadi berubah seperti itu ya. Sehingga ini masuk ke permasalahan permutasi. 7 orang disusun ke dalam 7 kursi itu. Sehingga permasalahan permutasinya tadi 7 permutasi 7 atau permutasi 7 gitu ya. 7 di permutasi 7 objek dari 7 objek juga seperti itu ya. Sehingga ketemunya tadi ada yang 5.040, kemudian ada yang berapa lagi tadi 1.800 ya, dikurangkan hasilnya 3.600 tadi ketemunya ya. Hasil akhirnya adalah 3.600. Angkanya sudah tepat, sudah benar. Silakan di bagian yang akhir. Saya mau cek dulu. Ini sudah pada
breakout. Nah, silakan disimpulkan mungkin bagian yang akhir. Kesimpulannya seperti apa sih ini permasalahan permutasi ini? Ada yang mau tarik kesimpulan dulu? Kesimpulan kelompok mungkin hasil dari kelompoknya tadi yang bisa disimpulkan apa di sini? Di permasalahan. Silakan, satu orang. Dari kelompok 1 atau 2, 3, 4. Kesimpulannya apa dari permasalahan yang kita bahas pada hari ini? Kesimpulannya bahwa urutan itu bisa dihitung dengan permutasi. Cara yang berurutan. Oke, penyusunan itu juga bisa dihitung dengan permutasi. Itu menurut dia. Ada lagi yang lain? Permutasi itu gimana? P itu Permutasi apa? itu memperhatikan urutannya. Memperhatikan Kalau misalnya beda. Ya, kalau misalnya tadi Adit Noval sama Noval Adit itu berbeda gitu ya menurut Rizkita. Yang lain? Ada lagi? Oke, kita simpulkan bersama. Betul ya tadi yang disampaikan oleh teman-temannya dan yang tadi juga sudah dijawab. Jadi permasalahan ini tadi, permasalahan penyusunan orang ke dalam kursinya itu adalah salah satu dari permasalahan permutasi ya, yaitu penyusunan yang di sini urutannya diperhatikan seperti itu ya, karena tadi kalau kita susun si A, si B, kemudian kita tukar jadi si B, si A gitu ya, susunannya itu adalah susunan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa permasalahan yang kita bahas pada hari ini itu adalah permasalahan permutasi. Untuk rumus permutasi, permutasi N objek dari R objek berbeda itu apa? Ada yang ingat? Sudah dibaca mungkin di buku bahan ajarnya. Permutasi N objek dari R objek berbeda atau N permutasi R gitu ya. Bacanya gimana kalian? Permutasi N R, N permutasi R, atau permutasi N objek dari R objek berbeda. Permutasi R objek dari N objek berbeda ya. Yang mau disusunnya dulu yang disebutkan R-nya, kemudian objek yang tersedianya apa. Jadi permutasi R objek dari N objek berbeda. Apa rumusnya? Ada yang ingat? N faktorial. N faktorial. Dalam N kurang K tutup kurung faktorial K faktorial. Ya, nggak ketukar jawabannya. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ya, itu permutasi. Oke, untuk hari ini seperti itu. Silakan teman-teman kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, ada tes formatif. Silakan dijawab, ditulis dulu di kertas atau di buku ya, atau di lembaran yang tersedia. Silakan dijawab. Ini pertanyaannya ada masih berkaitan dengan kegiatan vaksin tadi ya. Di sini ada 2 kelas yang paling akhir mengikuti vaksin, yaitu ada kelas 12 IPA 2 dan kelas 12 IPA 3 ya. Kondisi yang diinginkan itu ada di dalam kotaknya masing-masing. Masing-masing ini ada 8 orang lagi tersisa di sini ya, di kelas 12 IPA 2 dan IPA 3. Nah, dari 8 orang ini kalau di IPA 2 ada 3 orang yang mau berdekatan. Sedangkan kalau di IPA 3 itu ada 4 orang yang selalu ingin berdekatan. Nah, yang di bawahnya ada kursi yang tersedia itu 8 dengan P banyak siswa IPA 2, banyak cara siswa kelas IPA 2 dan Q banyak cara kelas IPA 3. Nah, kita di sini diminta menentukan hubungan antara P dan Q. Silakan dijawab dan boleh dikirim jawabannya sekarang yang sudah selesai ke link Google Form yang sudah Ustazah share di grup. Ya, silakan dikirimkan. Ustazah tunggu sambil Ustazah cek
Berarti nggak usah pakai yang komplimen kan, Zah? Iya, Langsung benar. Benar, ya. Lanjut. Ustazah, Tadi kan berarti sudah. AKPD terakhir aja yang dikirim. Iya, dikirim fotonya ya, dalam bentuk jawabannya sudah ditulis, dikirimkan foto jawabannya saja. Di-upload ya ke link yang sudah Ustazah share. Ada linknya di grup ya, atau Ustazah share lagi di sini linknya. Ustazah, hasil dari permutasi itu memang angkanya besar-besar. Iya. Cukup besar lumayan. Nggak selalu ya sebenarnya, karena memang angka orang-orangnya juga banyak. Ini bisa jadi angkanya besar. Dan permintaannya juga banyak. Ustazah share linknya di sini. Silakan dikirimkan di sana. Untuk jawaban hasil dari tes formatifnya. Ya. Kita cek dulu di sini. Sepertinya ada beberapa yang sudah mengirim. Yang sudah boleh difoto dan dikirimkan jawabannya. Kita tunggu. Oke, ada yang sudah mengirim, satu orang. Yang lain yang sudah juga boleh mengirimkan. Dua menit lagi ya. Kita cek lagi di sini. Soalnya saya stop dulu. 2 menit lagi, teman-teman silakan dikumpulkan, dikirimkan jawabannya. Ustazah, Ya. maksud hubungan itu gimana, Zah? Ya, nanti dilihat hasilnya antara P dan Q-nya. Apakah sama gitu ya? Apakah gimana? Lebih besar gitu Ya. 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 Oke, sudah beberapa. Oke, sudah mulai mengumpulkan ini. Kita lihat nih ada yang mengirim. Jawabannya nanti akan saya cek. Akan dikirim ya. Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikirim, difoto, dan dikirimkan di link yang tadi. Ya, linknya ada di chat atau di grup WA juga sudah Ustazah kirimkan linknya. Silakan teman-teman kirimkan foto hasil dari pengerjaan soal tes formatifnya. Baik, terima kasih ya untuk kegiatan pada hari ini. Kita kasih apresiasi dulu untuk semua kelompok ya, karena sudah mempresentasikan hasilnya gitu ya, saling mengapresiasi kita ya. Kasih emot terbaiknya, silakan dicari di reaction-nya. Ya, masukkan emot terbaiknya untuk teman-temannya. Oke, ada yang kasih love, ada yang kasih jempol. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman. Dengan saling mengapresiasi, kita berharap
semuanya semakin semangat gitu ya, karena apapun yang dilakukan itu diapresiasi oleh orang lain. Terakhir sebelum kita tutup, silakan Ustazah sudah buka polling ya, teman-teman nanti dicek di HP-nya ada polling untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan dinilai. Ya, silakan diisi sesuai dengan apa yang kita rasakan pada hari ini. Silakan diisi pollingnya. Ya, ada 5 pertanyaan. Ya. Untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya, ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Sudah muncul ya pollingnya? Oke, ada yang sudah mengisi. Alhamdulillah. Baru 1 orang nih. Yang lain silakan. 2 orang. Oke, 3 orang. 4, nggak lama ya, cuma beberapa orang, cuma beberapa pertanyaan dan jawabannya juga sesuai apa yang kita rasakan ya, namanya refleksi. Seberapa paham pada materi hari ini, gitu, tingkat kesulitan permasalahannya ya. Kemudian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Nah, silahkan dijawab. Udah 8 orang dari 12. Ayo, silakan dijawab refleksinya. Ini untuk pembelajaran kita ke depan nanti seperti apa, gitu kan? Apakah ini sudah cukup seperti ini saja atau mungkin ada yang perlu kita tingkatkan nanti? Oke, 9 orang. Nggak lama ya, silakan dicek HP-nya atau laptopnya, kemudian dijawab. Bentar lagi ZZN pollingnya 10 orang. Yang sudah isi polling boleh angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Ica sudah, Dwi sudah, Nurfadila. Oke, terima kasih yang sudah isi polling ya. Baik, kita add pollingnya hari ini. Ya, Zaza akan share hasilnya. Kelihatan hasilnya ya? Kelihatan, Ya. Oke, seberapa paham pada materi hari ini? Oh, ternyata ada 4 orang yang cukup, yang kurang. Nanti kita akan cek kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, kita tuntaskan lagi atau nanti setelah ini. Ini juga ada yang tingkat kesulitannya ya cukup mudah, ada yang bilang sedang. Kemudian soal tes formatifnya juga ada yang mudah, ada yang sedang ya. Untuk pembelajaran hari ini sangat menarik semua ya, alhamdulillah. Dan katanya sangat menyenangkan semua. Alhamdulillah ya. Semoga ini terus berlanjut untuk pembelajaran matematika berikutnya. Saya stop sharing ya untuk hasil refleksi kita pada hari ini. Kemudian, ya teman-teman, terkait sama materi hari ini ada sedikit yang mau saya sampaikan sebelum kita tutup ya, pesan moralnya ya berkaitan dengan materi permutasi. Di situ kan tadi kita bisa menghitung banyak kemungkinan, berapa banyak cara ya. Nah, tapi jangan sampai itu disalahgunakan gitu ya. Pengetahuan kita untuk menghitung itu kita gunakan untuk berjudi gitu. Oh, ini ada nomor undian nih. Kita coba-coba cek nanti dapat kemungkinan dapatnya sekian gitu ya. Akhirnya kita coba-coba ikut undian dan macam-macam yang dalam hal ini itu adalah dilarang hukumnya dalam Islam ya. Jadi teman-teman jangan sampai pengetahuan yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk keburukan ya, tapi kita gunakan dalam kebaikan. Seperti di surat Al-Maidah sendiri kan ayat 90 itu judi itu dilarang dalam Islam. Jadi jangan sampai kan udah tahu kita hal-hal seperti ini tuh dilarang, jangan sampai oh sudah belajar matematika, saya jadi tahu caranya ngitung kartu yang keluar misalnya gitu ya. Akhirnya digunakan untuk menghitung itu dan digunakan untuk berjudi itu, nauzubillah ya, jangan sampai teman-teman seperti itu ya. Oke, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini dan untuk berikutnya yang akan kita bahas itu adalah jenis-jenis permutasi. Tadi mungkin Salsa tadi udah jauh bacanya ya, udah sampai ke
permutasi siklis tadi yang ditanyakan. Nah, itu akan kita pelajari pada jenis-jenis permutasi ini ya untuk pertemuan berikutnya. Kemudian kita juga akan membahas soal ya, dan berikutnya setelah permutasi ini selesai, kita akan melanjutkan di akhir itu adalah kombinasi ya, yang masih bagian dari kaidah pencacahan. Baik, itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita cukupkan saja pertemuan pada hari ini, teman-teman. Saya mohon maaf kalau tadi ada kendala-kendala teknis ya ketika belajar, ya seperti itulah adanya dengan kondisi kita yang daring saat ini ya. Dan tadi alhamdulillah teman-teman sudah berpartisipasi dengan baik dalam setiap kegiatan ya, dalam setiap fase pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa kita gunakan. Tapi tadi ya, digunakan dalam kebaikan, tidak dalam keburukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan ditutup kembali temannya dengan dipimpin lagi berdoa sebelum kita akhiri pada hari ini. Istadidna addu'a ba'da dars. Subhanakallahumma wa bihamdika Salimna lalu tazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya kalau jaringan ada yang udah selesai salam, ada yang baru salam. Oke, silakan teman-teman melanjutkan aktivitasnya yang lain. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Syukran Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.